Halo Santuiker semuanya, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Nah, pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan alur cerita film Narnia yang dimulai dari film pertamanya yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Langsung aja deh, gak usah banyak basa-basi. Langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat tempur Jerman yang tengah mengebom sebuah perumahan di kota London. Dan di sana memperlihatkan ada seorang ibu yang bernama Nyonya Pepensi yang sedang mengamankan keempat anaknya, yang diantaranya bernama Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Sedangkan untuk si ayah sendiri, ia merupakan seorang tentara yang kini sedang berperang. Keesokan harinya di stasiun kereta, si ibu berencana menitipkan keempat anaknya itu ke rumah saudaranya yang merupakan seorang profesor yang bernama Profesor Carl. Setibanya di sana, keempatnya lalu dijemput oleh si asisten profesor yang bernama Bibi May untuk dibawa ke rumah sang profesor. Pada malam pertama, keempatnya merasa gabut, lalu Lucy mengajak ketiga kakaknya itu untuk bermain petak umpet, dan kali ini Peter lah yang akan berjaga. Lalu mereka pun mulai bersembunyi. Di sini Lucy memasuki sebuah ruangan yang dimana di dalamnya ada sebuah lemari tua. Kemudian ia memasuki lemari itu untuk bersembunyi. Namun ketika di dalamnya seolah-olah lemari itu sangat luas, dan Lucy pun terkejut dikarenakan di belakangnya itu adalah hutan yang diselimuti oleh salju. Setelah itu ia berjalan di hutan misterius itu, dan tiba-tiba ia bertemu dengan seekor paun, yang mana paun sendiri merupakan makhluk campuran, yaitu berbadan manusia namun memiliki kaki seperti kambing. Lalu Lucy pun berkenalan dengan paun itu, yang ternyata si paun bernama Tamnus. Tamnus kemudian mengajak Lucy untuk mampir ke rumahnya dan mengobrol santuy di sana. Pada awalnya Lucy menolak dikarenakan ia harus kembali ke tempatnya, karena ia takut ketiga kakaknya itu akan mencari dirinya. Tamnus selalu meyakinkan Lucy bahwa rumahnya tak begitu jauh dari tempat ini, dan pada akhirnya Lucy pun mau ikut bersama Tamnus ke sana. Sesampai di rumah Tamnus, Lucy langsung disuguhkan minuman hangat, dan tak hanya itu, Tamnus juga memainkan sebuah lagu, yang dimana lagu itu sampai-sampai membuat Lucy menjadi tertidur. Saat ia terbangun, Tamnus mengatakan bahwa dirinya adalah orang jahat yang akan menculik Lucy. Kemudian Tamnus mengatakan bahwa ia terpaksa menculik Lucy dikarenakan ia takut dengan Ratu Penyihir Putih, yang dimana penyihir putih menghimbau untuk semua makhluk di Narnia, bila mereka menemukan seorang anak manusia di hutan, maka orang itu harus diserahkan kepadanya. Hal itu karena si anak manusia itu akan dijadikan tumbal untuk menghentikan musim salju yang tak kunjung berhenti sejak 100 tahun lalu. Namun Lucy tak percaya dan menganggap bahwa Tamnus adalah orang yang baik. Sampai-sampai ia menganggap Tamnus sebagai temannya sendiri. Mendengar ada seseorang yang menganggap dirinya sebagai seorang teman, Tamnus pun mulai meneteskan air matanya. Lalu Lucy langsung memberikan sabut tangannya pada Tamnus. Kemudian Tamnus berubah pikiran dan ia memilih untuk menyelamatkan Lucy. Sesampainya di portal itu, Tamnus kemudian meminta maaf kepada Lucy dan berterima kasih kepadanya, dikarenakan Lucy telah menganggapnya sebagai temannya. Kemudian Lucy langsung memasuki portal itu yang berada di balik sebuah pohon. Dan dengan ajaibnya ia kembali ke dunia asalnya. Lalu ia pergi menemui ketiga kakaknya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Lucy kemudian mengatakan bahwa di balik lemari tua itu ada sebuah hutan yang diselimuti oleh es. Dan di sana ia telah bertemu dengan seekor paun yang bernama Tamnus. Namun ketiga kakaknya itu tidak mempercayainya, dan Peter menganggap bahwa Lucy hanyalah sedang berimajinasi. Pada malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur, kemudian ia kembali memasuki lemari tua itu.
Dan di sana juga ada Edmund yang gabut, kemudian ia mengikuti adiknya itu. Di sini Edmund pun terkejut dikarenakan apa yang dikatakan Lucy sebelumnya memanglah suatu kebenaran. Ia terus berjalan di hutan misterius itu sambil memanggil-manggil nama Lucy adiknya. Hingga ia bertemu dengan si Ratu Penyihir Putih. Si Ratu Penyihir kemudian menanyakan pada Edmund siapa dan mengapa ada di tempat ini. Edmund kemudian memperkenalkan dirinya. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya ke sini sedang mencari adiknya. Dan si adik itu sudah bertemu dengan seekor paun yang bernama Thamnos. Mendengar itu, Ratu Penyihir menanyakan pada Edmund, ada berapa saudaranya? Edmund menjawab bahwa dirinya 4 bersaudara. 2 di antaranya laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Si penyihir kemudian memberikan minuman hangat pada Edmund. Lalu ia mencoba merayu Edmund dengan mengatakan bahwa Edmund dapat menjadi seorang raja di Narnia, asalkan ia bersedia mengajak ketiga saudaranya itu untuk pergi ke istananya. Edmund yang mendengarnya pun sangat tergiur dengan tawaran sang ratu, dikarenakan ia sudah muak diatur-atur oleh kedua kakaknya itu. Setelah menunjukkan istananya yang berada di tengah-tengah bukit kembar, kemudian si ratu melanjutkan perjalanannya. Tak selang lama, tiba-tiba Lucy datang menghampiri kakaknya itu. Dan Lucy mengatakan bahwa Thamnos masih aman. Dan si Ratu Narnia yang palsu, padahal penyihir putih, belum mengetahui keberadaan manusia di tempat ini. Di sini, Edmund yang tertarik akan tawaran si penyihir, ia tak menceritakan apapun yang telah ia temui kepada adiknya itu. Dan ia lebih memilih menutupinya. Kemudian, keduanya kembali ke asal mereka. Setelah itu, Lucy langsung membangunkan Peter dan ia mengatakan bahwa hutan misterius itu memang benar adanya. Bahkan Edmund sendiri kakaknya telah pergi ke sana. Peter lalu menanyakan pada Edmund apakah benar yang dikatakan Lucy itu. Namun di sini Edmund berbohong dan terpaksa mengiyakan perkataan Lucy dikarenakan itu hanyalah imajinasi anak kecil dan mana mungkin ada tempat seperti itu. Lucy yang mendengarnya pun kemudian ia sangat kecewa kepada kakaknya itu. Lalu ia berlari dari sana sampai tak sengaja ia menabrak Profesor Carl. Lalu ia menyuruh asistennya untuk membuatkan segelas coklat panas untuk Lucy. Sedangkan dirinya kemudian mengobrol santuy dengan kedua kakak Lucy. Susan berkata kepada Tuan Carl tentang apa yang adiknya alami sekarang. Nah, mendengar cerita dari Susan, terlihat Tuan Carl yang mempercayai apa yang Lucy ucapkan. Esokan harinya mereka bermain baseball di taman. Namun di saat Edmund memukul bola yang dilempar Peter, bola itu mengenai kaca jendela dan membuatnya pecah. Mereka yang takut akan dimarahi Bibi May langsung ngumpet ke dalam lemari tua itu. Di dalam sana keempatnya saling berdesakan hingga berjalan mundur dan sampai di hutan salju Narnia. Peter yang kemudian mempercayai perkataan Lucy, lalu ia langsung menyuruh Edmund untuk meminta maaf ke adiknya itu. Say you're sorry. Alright. I'm sorry. Peter kemudian mengambil beberapa jaket milik Tuan Carl untuk dipakai mereka. Setelah itu Lucy mengajak ketiga kakaknya itu untuk pergi ke rumah Thamnos. Akan tetapi ketika sampai di depan rumah Thamnos, Lucy langsung lari. Terlihat rumah Thamnos sangat berantakan. Dan di sana juga terdapat sebuah surat yang menempel di dinding. Dan surat itu bertuliskan, Paun Thamnos telah bersalah dikarenakan telah berkhianat terhadap yang mulia. Karena ia telah berteman dengan musuhnya yaitu manusia. Lucy yang sadar semua ini karena ulah dia. Kemudian ia mengajak ketiga kakaknya itu untuk menyelamatkan Thamnos. Di luar mereka dikagetkan dengan kedatangan seekor berang-berang yang dapat berbicara. Kemudian si berang-berang memberikan sapu tangan Thamnos kepada Lucy. Ia mengatakan Thamnos telah memberikan sapu tangan itu kepadanya sebelum Thamnos ditangkap oleh prajurit penyihir putih. Kemudian si berang-berang mengajak keempatnya untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah berang-berang, terlihat Edmund yang sedang memandangi kedua bukit yang di tengah-tengahnya ada kerajaan si penyihir putih. Ketika di dalam, Peter menanyakan pada berang-berang apakah mereka dapat menyelamatkan Thamnos. Si berang-berang kemudian mengatakan bahwa Aslan sudah mulai bergerak. Dan diketahui Aslan sendiri adalah Raja Narnia yang sebenarnya. Kemudian si berang-berang juga mengatakan sebuah ramalan, yang dimana dalam ramalan itu akan ada 2 anak Adam dan 2 anak Hawa yang akan mengalahkan si penyihir putih dan membawa kedamaian di dunia Narnia. Di sini Peter yang mendengarnya pun tak percaya, lalu ia mengajak ketiga adiknya untuk segera pulang. Namun tiba-tiba Edmund sudah tidak ada di sana. Si berang-berang berpikir Edmund telah pergi ke Narnia sebelumnya.
dan ia mengira bahwa Edmund akan pergi ke istana penyihir putih. Di sini Lucy mencoba memanggil Edmund, namun sayangnya tidak terdengar dan ia sudah mulai masuk ke dalam istana. Sementara itu di istana, Edmund mulai melihat orang-orang dan hewan-hewan yang sudah dikutuk menjadi batu. Kemudian ia tak sengaja tersandung oleh serigala. Setelah itu si serigala membawa Edmund ke tempat si penyihir putih. Namun si penyihir marah karena Edmund kesini hanya seorang diri. Kemudian si penyihir menyuruh serigala dan pasukannya untuk segera menangkap ketiga saudara Edmund tersebut. Sedangkan Edmund sendiri dibawa oleh asisten si penyihir itu. Lalu ia diikat di sebuah ruangan yang di sana sudah ada Thamnos. Di sini Edmund merasa iba terhadap Thamnos yang sedang kelaparan. Kemudian ia memberikan makanannya kepada Thamnos. Namun tiba-tiba datanglah si penyihir putih yang akan membunuh Edmund. Namun untung saja Edmund memberikan sedikit informasi tentang Berang yang memberitahu tentang Aslan ke ketiga saudaranya itu. Si penyihir juga menanyakan di mana keberadaan Aslan sekarang. Namun dikatakan Edmund benar-benar tidak mengetahui keberadaannya. Alhasil ia tidak jadi dibunuh oleh si penyihir. Dikarenakan si penyihir akan menjadikan Edmund sebagai umpan guna menangkap ketiga saudaranya itu. Sementara untuk Thamnos, ia dilepaskan dan dibawa ke ruangan lain. Di sisi lain, Berang-Berang sedang menyiapkan perbekalan untuk mengantar ketiga anak manusia itu ke tempat Aslan. Namun tak selang lama, tiba-tiba datanglah beberapa serigala suruhan si penyihir. Mereka semua kabur dari sana dengan melewati sebuah terowongan bawah tanah yang ada di rumah si Berang-Berang. Kemudian di dalam hutan mereka bertemu dengan seekor rubah di sana. Dan si rubah juga membantu mereka untuk mengelabui para serigala yang mengejar mereka. I know where your allegiance lies. No. Pada siang harinya, mereka bertemu dengan Santa Claus ketika di perjalanan. Kemudian Santa Claus itu memberikan ketiga anak itu hadiah satu persatu. Dimulai dengan Lucy yang diberikan jus bunga api yang dapat menyembuhkan segala penyakit apapun. Kemudian Susan diberikan panah yang dipercaya takkan pernah meleset dari targetnya. Dan terakhir Edmund diberikan sebuah pedang yang dimana pedang itu adalah pedang seorang raja sejati. Tak selang lama es yang menjadi pijakan mereka mulai mencair. Di saat mereka sedang hulang-hulang, tiba-tiba para serigala datang dan mulai membegal mereka. Di sini serigala mengatakan bahwa ia dan pasukannya takkan membunuh mereka asalkan mereka mau ikut dengannya untuk menemui Ratu Penyihir Putih. Namun di sini Peter tak percaya dan kemudian ia menusukkan pedangnya pada bongkahan es yang ada di sana. Terlihat es mulai mencair dan mengalir dengan deras. Untung saja ketiga anak itu berhasil selamat bersama si Berang-Berang. Sementara itu di sisi lain terlihat Edmund, penyihir putih dan pasukannya yang sedang mengamati air terjun yang kini sudah mengalir deras. Dan di sini memperlihatkan si rubah yang telah membantu Peter dan kawan-kawan, ia sedang dikutuk oleh si penyihir menjadi batu. Singkat waktu, Peter, Susan, dan Lucy sudah sampai di tempat Aslan di sebuah perkampungan. Para penduduk di sana kaget ketika melihat ada 3 orang manusia datang ke sini. Kemudian mereka disambut oleh tangan kanan Aslan yang berwujud setengah manusia dan setengah kuda. Dan ia bernama Orius. Orius kemudian menanyakan apa maksud kedatangan mereka semua ke sini. Lalu Peter mengatakan bahwa mereka ke sini ingin bertemu dengan Aslan. Dan tiba-tiba keluarlah Aslan dari sebuah tenda yang ada di sana. Yang ternyata Aslan sendiri adalah seekor singa. Aslan menyambut mereka semua dan kemudian bertanya di mana saudara keempat. Peter lalu menjelaskan bahwa salah satu adiknya diculik oleh penyihir putih. Maka dari itu, inilah alasan mereka datang menemui Aslan, yaitu guna meminta pertolongan padanya untuk menyelamatkan Edmund dari si penyihir putih. Kemudian Aslan membawa Peter ke atas bukit dan mengobrol santuy di sana. There is a deep magic, Moania. It defines right. You will sit, Peter. Sementara itu, kedua adiknya terlihat sedang simber-simberan di sebuah sungai. Di sana, ketika Susan akan mengambil handuknya, tiba-tiba ada seekor serigala tolol yang akan menyerang mereka. Lalu Peter yang mendengar suara adiknya berteriak, kemudian ia langsung menghampirinya. Lalu di sana Peter berhasil membunuh salah satu serigala yang menyerangnya.
Sementara itu, serigala yang lainnya berhasil kabur lalu dikejar oleh Orius dan kroco-kroconya. Karena kan hal itu akan membantu mereka untuk mengetahui keberadaan Edmund. Dan benar saja, Orius dan pasukannya berhasil menemukan keberadaan Edmund. Dan mereka pun langsung menyerang pasukan penyihir putih yang sedang berjaga. Lalu di sini memperlihatkan si penyihir putih yang tengah mengatur strategi untuk berperang dengan Aslan. Keesokan harinya, Peter yang baru hudam dan lulungu, ia merasa lega dikarenakan adiknya sudah berada di sini. Sebenarnya mereka sudah dapat pulang ke tempat asalnya, namun mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di sini dan akan membantu Aslan untuk mengalahkan si penyihir putih. Siang harinya terlihat keempatnya mulai mengasah kemampuan bertarung mereka. She's on her way here. Namun keesokan harinya si penyihir putih datang ke tempat Aslan dan ia mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka. Dan ya, seperti yang kalian tahu, si pengkhianat yang dimaksud tak lain dan tak bukan yaitu si tolol Edmund. Dan si penyihir berniat membawa pengkhianat itu karena ia beranggapan setiap pengkhianat atau orang buangan adalah miliknya. Hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Edmund akan mati di atas altar meja batu sesuai tradisi. Tentu saja Peter yang mendengarnya pun sangat marah. Namun di sini Aslan mengajak si penyihir untuk ngobrol santuy di sebuah tenda. Dan entah apa yang telah Aslan katakan pada si penyihir. Hingga di sini si penyihir membebaskan Edmund dan tak jadi membawanya pergi. Di sini ada hal yang membuat janggal menurut admin. Dan sepertinya Aslan telah membuat suatu perjanjian dengan si penyihir. Pada malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur, kemudian ia melihat bayangan Aslan yang sedang berjalan. Lalu ia membangunkan Susan dan mengajaknya untuk mengikuti kemana Aslan pergi. Aslan tentu tahu jika Lucy dan Susan sedang mengikutinya. Lalu ia memperingatkan mereka berdua untuk berhenti mengikutinya dan berkata bahwa kini ia harus pergi seorang diri. Akan tetapi Lucy dan Susan tetap mengikuti Aslan dan sedang mengintip Aslan dari kejauhan. Di sini terlihat Aslan yang sedang menghampiri si penyihir putih di sebuah altar meja batu. Aslan mengorbankan dirinya guna menyelamatkan nyawa Edmund. Di sana Aslan diikat dan dicukur bulunya tanpa sedikit pun ia melawan. Setelah ditaruh di atas meja batu itu, si penyihir putih lalu melaksanakan ritual persembahan. Kemudian ia langsung menusukkan sebuah belati pada tubuh Aslan. Lucy dan Susan yang ingin menolong, jelas mereka tak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan mereka berdua kalah jumlah. Ketika si penyihir dan para kroco-kroconya pergi, Susan dan Lucy kemudian menghampiri Aslan yang sudah tergeletak tak bernyawa. Pada awalnya, Lucy mencoba memberikan ramuan ajaib yang dimilikinya. Namun Susan menghentikannya dikarenakan itu semua sudah terlambat. Karena Aslan sudah mati dan tak dapat disembuhkan lagi. Lucy dan Susan hanya bisa menangis meratapi mayat Aslan. Setelah itu, para tikus mulai berdatangan dan mulai menggigit tali yang mengikat Aslan. Kemudian, Lucy dan Susan bergegas memberikan pesan dan menyuruh pohon ajaib untuk memberitahukan berita kepada para penduduk bahwa Aslan kini sudah mati oleh si penyihir putih. Dan si penyihir putih pun bersama pasukannya sedang OTW menyerang Peter dan para pasukannya. Peter yang mendengarnya pun pada akhirnya dengan terpaksa akan memimpin para pasukan dan menggantikan Aslan. Army out there. It's ready to follow. In numbers and weapons far greater than our own. Terlihat pasukan penyihir jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari pasukan Peter. Namun di sini Peter tak gentar, apalagi sampai ketar-ketir bohol getar. Serangan pertama yang Peter gunakan adalah ia memerintahkan para elang untuk terbang dan membawa batu, yang dimana batu itu akan dijatuhkan pada musuh yang berada di bawahnya. Dan ternyata strategi itu cukup manjur. Dan terlihat banyak musuh yang berguguran. Setelah itu, ia menyuruh pasukan berkuda untuk maju, menyerang dengan menggunakan tombak. Di sisi lain, Susan dan Lucy baru bangun dari tidurnya. Kemudian mereka berdua bergegas pergi ke medan perang untuk membantu Peter dan kawan-kawan.
Namun tiba-tiba terjadi goncangan di meja batu. Dan di saat mereka melihat sekelilingnya, terlihat mayat Aslan yang sudah tidak ada di sana. Kemudian tiba-tiba muncullah Aslan yang terlihat sangat sehat walafiat. Aslan lalu mengatakan pada keduanya bahwa seseorang yang tidak berkhianat rela mati dibunuh karena pengkhianatan, maka meja batu akan pecah. Dan tak hanya itu, maka kematian itu sendiri akan dibatalkan. Aslan kemudian menyuruh keduanya untuk menaiki punggungnya untuk pergi ke medan perang guna membantu Peter dan kawan-kawan melawan si penyihir jahat. To go. A little time to get there. Namun sebelum itu, mereka bertiga pergi terlebih dahulu ke istana si penyihir. Di sana Lucy menangis ketika melihat Thamnos yang sudah menjadi patung batu. Kemudian Aslan menyemburkan napasnya ke para makhluk di sana. Dengan ajaibnya, para patung itu kembali ke wujud semulanya. Aslan lalu mengajak mereka untuk menolong pasukannya yang kini sedang berperang. Di sisi lain, Peter dan kawan-kawan masih terus bertempur melawan pasukan si penyihir putih. Terlihat pasukan penyihir berhasil membobol benteng api yang Peter CS buat. Kemudian Peter menyuruh para pasukannya untuk segera mundur dan memancing para musuh ke bukit berbatuan. Namun sayangnya, ketika Peter sedang memacu kudanya, musuh tiba-tiba menyerangnya dengan menembakkan panah pada kaki si kuda. Sehingga atas hal itu membuat Peter oleng dan terjatuh dari si kuda. Orius yang melihatnya kemudian ia langsung menolong Peter. Di sini terlihat Orius berhasil membunuh tangan kanan si penyihir. Akan tetapi ia berhasil dikutuk menjadi batu saat ia akan menyerangnya. Peter yang khawatir dengan adiknya, kemudian ia menyuruh Edmund untuk membawa kedua saudaranya itu pergi dari sini. Namun Edmund yang heras babatok, ia tetap kekeh ingin membantu kakaknya itu. Saat Peter lengah, si penyihir terlihat sedang mendekatinya. Namun di sini Edmund mencoba melawannya. Akan tetapi ia kalah power dan tertusuk di bagian perutnya dan terluka parah. Nah, Peter yang melihatnya pun sangat murka. Lalu ia langsung menghampiri si penyihir dan berniat membunuhnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga terdengar suara auman Aslan dari atas tebing. Si penyihir yang mendengarnya pun tentu keheranan dikarenakan sebelumnya ia telah membunuh Aslan di meja batu. Namun hal itu tak membuat baku hantamnya dengan Peter terhenti. Mereka berdua terus baku hantam sampai-sampai Peter terjatuh dan tak berdaya. Sedikit lagi si penyihir dapat membunuh Peter. Namun tiba-tiba Aslan meloncat dari atas tebing dan mukbang si penyihir itu. Mampus tuh Warpack juga lu penyihir jahat bage. Atas matinya si penyihir, tentu para pasukannya langsung menghilang diculik sama Intel. Kemudian Aslan mengatakan pada Peter bahwa pertarungan ini sudah selesai. Setelah itu Lucy dan Susan menemui Peter. Lalu mereka bertiga pergi menemui Edmund yang tengah sekarat. Setelah Lucy meminumkan ramuan ajaibnya pada Edmund, terlihat Edmund pun tersadar dan sembuh total dari lukanya itu. Lucy kemudian menyembuhkan para pasukan yang terluka dengan ramuan bunga api ajaibnya. Kini Peter, Susan, Edmund, dan Lucy telah resmi dinobatkan sebagai raja dan ratu di Narnia. May your wisdom grace us until the stars reign. Di sini memperlihatkan Lucy yang sedih ketika melihat Aslan pergi dari sana. Lalu ia dihampiri oleh Thamnos yang mengatakan bahwa Aslan akan kembali jika sudah tiba waktunya. Dan Thamnos pun memberikan sapu tangan yang dibawanya untuk Lucy. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang sudah tumbuh dewasa. Mereka yang sedang berkuda kembali bertemu dengan lampu jalan yang dulu pernah mereka temui. Lucy kemudian teringat dengan sesuatu. Kemudian ia berlari sambil diikuti oleh ketiga kakaknya itu. Mereka terus melewati beberapa jaket Tuan Carl dan kembali ke tempat mereka berasal. Akan tetapi mereka semua kaget dikarenakan mereka semua menjadi seekor bocil kembali. Setelah keluar dari lemari tua tersebut, tak selang lama datanglah Tuan Carl. Dia menanyakan apa yang dilakukan mereka di dalam lemari baju, dan mereka pun hanya tersenyum.
Di adegan post kredit, memperlihatkan Lucy yang akan kembali masuk ke dalam lemari tua itu, namun ia dipanggil oleh Tuan Carl. Dan film pun bersambung. Nah Santuikers, jadi itulah alur cerita dari film The Chronicles of Narnia, chapter 1. Untuk chapter 2 dan 3-nya, kalian tunggu aja ya guys ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy. Bacot.